Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Bangun Jiwa Barat yang saya cintai, pada siang hari ini saya mengajak untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah, yaitu berupa nikmat iman dan nikmat Islam, di mana pada siang hari ini kita masih bisa saling menyapa meskipun dalam forum online WhatsApp gitu ya. Dan tentunya saya mengajak bersama-sama untuk mendoakan, mungkin barangkali ada anggota grup kita di pimpinan ranting Muhammadiyah Bangun Jiwa Barat yang sedang menjalani ujian sakit. Semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah, diberikan kesehatan, kesembuhan, segera pulih. Semoga sakitnya menjadi salah satu pengurang atau penggugur dosa yang pernah dilakukan, serta semoga sakitnya ya setelah sembuh Allah mengangkat derajat bagi orang-orang yang sedang diberikan ujian berupa sakit pada hari ini. Baik bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Bangun Jiwa Barat, siang hari ini saya sedikit cerita ya. Jadi hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun kita diberikan ujian oleh Allah berupa pandemi COVID-19 ya. Yang pada hari ini kita juga belum tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Nah, cukup panjang perjalanan, tapi ada hikmah yang kemudian kita bisa ambil bersama gitu ya dari kejadian pandemi COVID ini. Nah, ada beberapa kejadian lucu yang mungkin juga menimpa keluarga saya sendiri begitu ya, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang lain ya. Jadi saat pandemi COVID ini kalau kita lihat fenomenanya, memang ada beberapa orang gitu ya yang memiliki rasa kekhawatiran ya, ketakutan gitu ya yang sangat berlebih ya, sehingga hampir dia tidak berani kemana-mana ya, tidak berani melaksanakan aktivitas apapun karena terlalu takut dengan COVID ya, saat ini ya. Jadi keluar sedikit takut, terus kemudian terlalu khawatir begitu ya, ketemu orang juga takut gitu ya. Tapi ada juga orang yang ya kalau kita lihat di media sosial ya, ada juga orang yang tidak percaya begitu ya dengan adanya ujian COVID ini ya, sehingga terlalu memudahkan gitu ya, terlalu memudahkan, terus kemudian menggampangkan, alah ya wis lah penyakit like kena loro ya wis wayahe takdire ya, kira-kira begitulah ya. Jadi orang-orang yang model-model begini ya, kemana-mana hampir tidak pernah memperhatikan protokol kesehatan. Jadi ya masker nggak pernah pakai gitu ya, masih mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak massa tanpa protokol kesehatan gitu ya. Ada juga orang-orang ya yang karena mungkin ya, jadi karena dia takut dibully, terus kemudian menganggap bahwa COVID ini adalah salah satu aib begitu ya, sehingga ketika terkena COVID ya nggak mau ngaku gitu ya, malah keluar jalan-jalan ya. Bahkan ada yang ekstrim lagi ya, yang mungkin tertangkap di beberapa kamera CCTV gitu. Ada yang terkena COVID malah berusaha supaya orang lain itu juga terkena gitu ya, boleh koncol lah benora dewe gitu ya. Ya bermacam-macam fenomena yang kita lihat pada saat pandemi COVID yang terjadi 1,5 tahun ini. Nah, respon orang terhadap pandemi COVID ini tentunya dilatar belakangi oleh lingkungan, dilatar belakangi oleh wawasan, dilatar belakangi oleh ilmu yang dimiliki oleh masing-masing orang ya. Tapi apapun pendapatnya, saya pikir ya itu hak orang untuk mempersepsikan
COVID itu sebenarnya ada atau tidak ya, karena saya sedang tidak membahas itu ya. Yang lebih paham nanti Mas Arif ya dari keperawatan. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya ya, dari kejadian pandemi COVID ini, dari orang-orang yang terlalu khawatir atau orang-orang ya yang waspada begitu ya dengan adanya pandemi COVID ini, sebagian orang tidak lupa untuk selalu melakukan doa ya. Jadi banyak berdoa ya. Doa bisa kita lakukan di malam hari menjelang tidur ya, ada yang di sepertiga malam, dan yang pasti adalah berdoa setelah sholat ya. Banyak orang yang kemudian berdoa supaya COVID ini segera berlalu, yang sakit berdoa supaya saudaranya atau mungkin dirinya sendiri segera diangkat penyakitnya begitu ya. Ya, artinya doa ini hampir tidak terlupa oleh sebagian orang ya, sebagian besar umat muslim ya. Nah, yang kedua adalah yang sering kali kita lakukan adalah ikhtiar ya. Jadi kalau kita lihat memang dari orang-orang yang kemudian mereka waspada dengan adanya pandemi COVID supaya dia, keluarganya, lingkungannya tidak tertular COVID, maka dia melakukan apa yang dinamakan dengan ikhtiar ya. Salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah menjaga protokol kesehatan dengan baik ya, dan saya pikir ini juga upaya yang baik ya. Jadi memang kita sebagai ahlus sunnah itu wajib untuk melakukan yang namanya ikhtiar, dan wajib melakukan yang namanya doa ya. Jadi doa dan ikhtiar ini juga harus beriringan ya, harus linear begitu ya. Nah, artinya kalau ikhtiarnya banter ya aja sampai dungane lali. Begitu pula kalau dungane banter ya aja sampai ikhtiare lali. Nah, tapi kalau misalnya orang berdoa tok tanpa ikhtiar, ayo kita teruskan gitu ya. Tapi kalau orang ikhtiar tok tanpa doa, ya saya pikir dia termasuk golongan orang-orang yang sombong. Jadi saya akan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu bisa memperoleh semuanya tanpa bantuan Allah ya. Nah, tapi ada satu hal yang kemudian kita sebagai seorang muslim itu lupa atau melalaikan ini. Sebenarnya wajib juga itu. Jadi setiap muslim itu selain melakukan ikhtiar, selain melakukan doa, maka yang ketiga seorang muslim itu juga harus bertawakal. Ya, harus bertawakal. Menyerahkan diri kepada Allah, apapun usaha yang dia lakukan ya, apapun doa yang beliau sampaikan, yang kita sampaikan kepada Allah ya, kalau kemudian takdir Allah itu menyatakan A, ya sudah, kita syukuri ya, nikmat Allah itu berupa takdir saat ini ya. Itulah tawakal. Jadi dengan bersyukur ya, kita menyerahkan semua pada Allah ya, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Dan ini saya pikir yang sering kali hari ini kita lupakan ya. Ya, contoh saya cerita juga dari keluarga saya ya. Jadi kebetulan saat ini saya juga sedang menerima ujian ya. Di istri saya juga harus isolasi mandiri karena terpapar COVID ya, sudah 7 harian yang lalu ya, setelah Idul Adha ya. Dan alhamdulillah gejala ringan saat ini sebetulnya sudah sangat baik kondisinya, tinggal menunggu pemulihan saja. Nah, yang lucu yang ingin saya ceritakan adalah ya, jadi ya, keluarga kami termasuk yang cukup menjaga protokol kesehatan ya. Jadi kemana-mana membawa masker gitu, membawa hand sanitizer gitu ya. Doa juga tak selalu tidak pernah lupa begitu ya, untuk selalu melakukan doa begitu ya. Jadi ikhtiar dan doa. Nah, kebetulan saya di kampus itu juga banyak melakukan aktivitas yang bersinggungan dengan mahasiswa yang positif. Karena kebetulan saya di kemahasiswaan, jadi kalau ada mahasiswa mungkin yang mengeluh
sakit di kos ya, ternyata setelah kita ambil dengan mobil gitu ya, kita angkat untuk swab, oh ternyata dia positif ya. Dan saya tidak menggunakan APD yang lengkap gitu ya, hanya masker, hand sanitizer gitu ya. Dan beberapa kali saya kontak dengan teman-teman di kampus itu yang ternyata setelah saya kontak gitu ya dengan beliau, ternyata besoknya COVID gitu ya, positif COVID. Sehingga beberapa kali saya harus tertib ya, melaksanakan protokol kesehatan di kampus, harus isolasi mandiri karena kontak sangat erat dengan penderita COVID ya. Dan saya sebenarnya sangat khawatir gitu ya, tapi bagaimana lagi, karena ini salah satu tugas ya, salah satu tugas di kampus, sehingga harus banyak bersinggungan dengan adik-adik mahasiswa yang terpapar COVID ya. Keliling juga mengantarkan beberapa logistik ya, dengan teman-teman di staf kemahasiswaan gitu, untuk mengantarkan logistik teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sedang isolasi ya. Tapi qadarullah ya, saya beberapa kali swab kemudian PCR itu justru hasilnya negatif ya. Ini yang membuat saya juga heran. Tapi istri saya yang hampir tidak pernah kemana-mana gitu ya, hanya di rumah ya, hanya di rumah gitu ya, terus interaksi juga hanya dengan tetangga, ibu-ibu yang aktivitasnya sama sebagai ibu rumah tangga begitu, tidak pernah kemana-mana, paling Indomaret, warung depan gitu saja lah ya, ke Mas Bakso gitu ya. Ya hanya di kanan kiri perumahan gitu, tidak pernah kemana-mana. Dan setelah PPKM juga kami sangat tertib, tidak pernah makan di luar, melanggar dan sebagainya. Tapi qadarullah justru istri saya ini yang kemudian positif ya. Jadi ya, tapi inilah takdir Allah gitu ya. Nah, positifnya yang tidak diduga-duga, kami juga tidak bukan menduga ya, kami juga tidak tahu ya, ini tertular dari mana gitu ya, apakah tertular dari makanan atau mungkin saya yang karir yang membawa virus ke rumah karena berinteraksi dengan yang positif. Wallahu alam, kami tidak pernah tahu ya, karena dengan kondisi saat ini kita tidak bisa saling menyalahkan siapa yang menularkan dan siapa yang ditulari. Saya pikir kita harus bijak, karena tidak bisa lagi kita mengatakan wah aku ketularan sekokai lo gitu. Kita tidak pernah tahu siapa yang menularkan dan siapa yang ditulari. Nah, ya qadarullah istri saya yang tidak pernah kemana-mana itu terus kemudian terpapar COVID ya. Ya ujian ini ya mau tidak mau ya harus disyukuri ya. Jadi saya sampaikan bahwa saya yang setiap kali habis kontak terus kemudian berusaha untuk menjaga protokol kesehatan, pulang ke rumah tertib gitu ya, swab gitu ya. Tapi istri ternyata justru yang positif. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, kembali lagi ke tema tadi dengan cerita yang saya sampaikan tadi, dan ini ternyata juga sangat banyak terjadi di sekeliling kita, bahwa seringkali apa yang kita ikhtiarkan ya, apa yang kita doakan itu belum tentu itu yang kemudian menjadi kehendak Allah ya. Bisa jadi Allah punya kehendak lain ya, yang mungkin saat ini kita merasa bahwa itu tidak baik untuk kita, tapi mungkin 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan kita merasa bahwa oke, itu ternyata takdir Allah yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan ya. Nah, dengan tawakal menyerahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Artinya adalah kita sebagai seorang muslim wajib untuk berikhtiar, wajib untuk berdoa, dan yang terakhir ya, kita juga wajib untuk bertawakal seperti yang disampaikan dalam firman Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighul amrih, dalam potongan surat At-Talaq ayat 3 ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya
ya. Jadi ini juga seringkali saya sampaikan kepada mahasiswa ya, mahasiswa yang mengikuti lomba ya, ikhtiar mati-matian perlu gitu ya, ikhtiar belajar untuk mengikuti kompetisi ya, berusaha mempersiapkan semua kompetisi itu perlu gitu ya. Berdoa ya menjelang lomba, saya selalu sampaikan dan saya selalu memimpin sendiri mahasiswa untuk berdoa bersama sebelum berangkat kompetisi ya. Tapi saya selalu menyampaikan pada mahasiswa saya bahwa apapun hasilnya maka itu yang terbaik dari Allah. Jadi belum tentu juara itu kemudian yang terbaik dari Allah gitu ya. Kalau kemudian dengan juara itu akan menjadikan kita sombong, maka Allah akan mencabut itu. Allah akan mengingatkan dengan menarik peluang kita untuk jadi juara. Itu yang seringkali saya sampaikan kepada mahasiswa. Maka sekali lagi selain ikhtiar dan berdoa, kita sebagai umat muslim jangan pernah lupa untuk bertawakal ya. Ikhtiar kita, rencana kita mungkin baik bagi kita, doa kita juga tidak kurang-kurang, tapi dengan tawakal ya, menyerahkan semua kepada Allah dan mensyukuri apapun takdir yang diberikan oleh Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan yang lebih baik dari itu semua. Mungkin itu, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.